Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-mansubat. Apa itu al-mansubat? Al-mansubat adalah sebutan untuk isim-isim yang dibaca nasab. Sebutan untuk isim-isim yang dibaca nasab itu disebut dengan al-mansubat. Sebelum kita memasuki membahas tentang al-mansubat, kita mengingat-ingat terlebih dahulu i'rab nasab. Sudah kita pelajari i'rab itu ada 4, ada rafa, nasab, jar dan jazm. I'rab rafa sudah kita pelajari, marfu'at isim-isim yang dibaca rafa sudah kita pelajari. Sekarang kita pindah ke al-mansubat, yaitu isim-isim yang dibaca nasab. I'rab nasab itu mempunyai 5 tanda. Jadi yang pertama adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga adalah kasroh, keempat ya, dan yang kelima adalah membuang nun. Fathah menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, kedua adalah jamak taksir, dan yang ketiga adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Alif menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada 1 tempat saja, yaitu asmaul khamsah, itu isim-isim 5. Itu abuka, ahuka, hamuki, fuka, dan zumalin. Kemudian kasrah menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada jamak muannas salim. Ya menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada 2, yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Tanda yang terakhir yaitu membuang nun atau hadfun nun, itu menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada 1 tempat, yaitu af'al khamsah atau fi'il-fi'il 5, yaitu fi'il-fi'il yang mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Apa itu isim mufrad, apa itu jamak taksir, itu sudah kita pelajari di awal-awal pembahasan. Jadi sebelum kita membahas al-mansubat, kita harus paham dan hafal i'rab nasab. Kita harus paham tanda-tandanya, kemudian tempat i'rab nasab itu sendiri. Setelah kita paham dan hafal tentang i'rab nasab, tandanya dan tempat i'rabnya, sekarang kita membahas tentang al-mansubat. Di al-mansubat itu ada 15. Di al-mansubat tadi sudah disebutkan, al-mansubat adalah sebutan untuk isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubat ada 15. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. Contoh, akal tu al-mauza, saya memakan pisang. Pisang ini objek. Bahasa Arabnya al-maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab. Nasabnya dengan apa al-mauza? Nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Nanti lebih lanjutnya kita bahas di babnya sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah munada. Munada adalah sesuatu yang dipanggil atau yang dipanggil, itu munada. Contoh ya zaitu, ada ya ustadzu, ada ya Rasulullah, misalnya gitu ya. Ya ibna Zaidin, wahai anaknya Zaid, dan seterusnya. Munada itu yang dipanggil. Nanti juga kita akan bahas di babnya sendiri. Yang ketiga termasuk al-mansubat adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak.
Contoh lah, fahimtu ad-darsa fahman. Fahimtu ad-darsa fahman. Fahimtu saya faham ad-darsa pelajaran fahman dengan sebenar-benarnya paham. Fahman di situ menjadi maf'ul mutlak. Itu ya. Kemudian yang keempat dari mansubat adalah dzaraf zaman dan makan atau dzaraf. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Zaman ya waktu, contohnya ghadan itu. Saat dhahabu ilal bahri ghadan, misalnya. Laqitu Zaidan al-barihata tadi malam, al-barihata tadi malam. Itu juga namanya dzaraf zaman. Kalau contohnya dzaraf makan, wada'tu as-sayyarata amamal baiti. Amama itu namanya dzaraf makan. Wada'tu saya meletakkan as-sayyarata amamal baiti. Amama itu dzaraf. Dzaraf itu hukumnya nasab, nasabnya dengan fathah. Ada amama, ada waro'a, itu dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman ya berhubungan dengan zaman. Besok, ghadan, atau al-barihata, as-sabaha, an-nahara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima dari mansubat adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu isim yang disebutkan untuk atau sebagai alasan dari kenapa sebuah pekerjaan itu dilakukan. Itu. Contoh, ikhtaba Zaidun khaufan minal kitti, misalnya minal kitt. Zaid bersembunyi karena takut kucing, misalnya. Ikhtaba Zaidun khaufan. Ya, khaufan di situ i'rabnya menjadi ya maf'ul ajlih itu. Maf'ul ajlih hukumnya adalah nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kemudian yang nomor 6 dari termasuk mansubat adalah maf'ul ma'ah. Nanti kita akan bahas satu persatu di babnya masing-masing. Ini kita sebutkan secara cepat saja. Maf'ul ma'ah, contohnya istaiqadha Zaidun wa sautal adhani. Istaiqadha Zaidun wa sautal adhani. Zaid bangun itu bersamaan wa sautal adhan bersama dengan suara adhan. Sauta itu namanya maf'ul ma'ah. Zaid bangun tidur bersamaan dengan suara adzan. Kemudian mansubat yang ke-7 hal atau keadaan. Masalan ta'allama Zaidun jalisan. Ta'allama Zaidun jalisan. Zaid belajar dalam keadaan duduk. Qara'a Zaidun al-kitaba qa'iman. Zaid membaca buku dalam keadaan berdiri. Itu namanya hal. Qa'iman dalam keadaan berdiri, jalisan dalam keadaan duduk, itu namanya hal. Dan hal itu hukumnya nasab. Jadi qa'iman, jalisan. Kemudian yang nomor 8 dari mansubat adalah tamyiz. Tamyiz contohnya istaraitu khamsata asyara qalaman. Istaraitu khamsata asyara qalaman. Saya membeli 15 pulpen. Qalaman itu menjadi tamyiz. Atau yang lagi tasabbaba Zaidun araqan. Itu kalau di kitabnya tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba bercucuran Zaidun Zaid araqan keringatnya. Jadi araqan itu tamyiz. Kemudian yang nomor 9 istisna. Istisna atau pengecualian. Jadi semua murid masuk kelas kecuali Zaidin, kecuali Zaid. Di bagian bahasa Arabnya dakhala at-tullabu al-fasla illa Zaidan. Dakhala at-tullabu al-fasla illa Zaidan. Semua murid
masuk ke kelas kecuali Zaidan, illa Zaidan. Nah, Zaidan itu namanya al-mustasna, yang dikecualikan. Nah, nanti itu juga hukumnya nasab. Al-mansub alal istisna, dinasabkan karena istisna, dikecualikan. Kemudian dari mansub, dari mansubat, nomor 10 adalah khobar kana. Yang nomor 10 khobar kana dan teman-temannya. Kita sudah pelajari kana itu kan amalnya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi khobarnya kana itu hukumnya nasab. Contoh, kanatis sayyaratu jadidatan. Kanatis sayyaratu jadidatan. As-sayyaratu jadi isimnya, jadidatan itu jadi khobarnya. Khobarnya dibaca nasab. Kemudian al-mansubat berikutnya adalah khobar huruf al-musyabbaha bilaisa. Itu. Nomor 11, khobar dari huruf musyabbaha bilaisa. Huruf-huruf diserupakan dengan laisa. Ya. Contohnya, ma zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri, ya, gitu. Jadi huruf-huruf al-musyabbah bilaisa atau huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Itu sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Itu huruf-huruf itu amalnya sama dengan amalnya laisa, yaitu merofakkan isim, menasabkan khobar. Jadi khobarnya huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa itu nasab. Khobarnya dibaca nasab. Kemudian al-mansubat berikutnya yang nomor 12 adalah khobar af'al muqarabah. Khobar af'al muqarabah. Kita sudah pelajari sebelumnya af'al muqarabah. Nah, itu kan. Lah af'al muqarabah itu khobarnya itu dibaca nasab. Hanya saja nanti khobarnya itu harus berupa fi'il mudhari, kan gitu. Nah, contohnya kada zaidun yaskutu, gitu. Kada zaidun yaskutu, Zaid hampir jatuh. Atau contoh yang lain, syara'a zaidun yakulu, Zaid mulai makan. Syara'a itu min af'al muqarabah, termasuk dari fi'il muqarabah yang berfaedah syuru'. Mulai, syara'a zaidun, zaidun itu isimnya, yakulu itu khobarnya syara'a. Lah khobarnya syara'a ini adalah nasab, kan? Jadi khobarnya syara'a itu fi mahalli nasbin, itu berada di tempatnya nasab, menjadi khobarnya syara'a, karena syara'a itu termasuk af'al muqarabah, yang mana af'al muqarabah itu beramal seperti amalnya kana, yaitu merofakkan isim, menasabkan khobar. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di bab af'al muqarabah. Kemudian yang nomor 13 termasuk al-mansubat adalah isim inna wa akhwatuha. Isim dari inna. Nah, ini sudah kita pelajari juga. Inna itu termasuk amalnya adalah inna, amalnya adalah menasabkan isim, merofakkan khobar. Itu. Contoh, innal ma'hada kabirun. Innal ma'hada, al-ma'hada itu isimnya. Isimnya nasab. Innal ma'hada kabirun. Inna sayyarata jadidatun, dan lain sebagainya. Dan inna dan teman-temannya, ya, itu sudah kita bahas juga. Kemudian yang nomor 14 isim la nafil jinsi. Isim dari la linafil jinsi. Ini sudah kita pelajari juga, la nafil jinsi, itu yang la yang berfaedah untuk meniadakan jenis secara yakin. Contoh, la ahada fil masjidi, la ahada fil masjidi, tidak ada satu orang pun
di dalam masjid. La akhada di situ menjadi isimnya la nafil jins itu adalah hukumnya nasab. Jadi membacanya la akhada fil masjid, la ustadza fil idarati, tidak ada satu guru pun di kantor, la ustadza fil idarati. Lebih jelasnya bisa ditengok di bab la nafil jinsi. Kemudian yang terakhir dari al-mansubat adalah at-tabi' lil mansub. Ini nomor 15 nih. At-tabi' lil mansub. At-tabi' lil mansub ini adalah isim-isim yang mengikuti isim yang dibaca nasab. Jadi dia cuma mengikuti saja. Karena sebelumnya dibaca nasab, maka dia dibaca nasab juga. Jadi at-tabi' lil mansub itu ya sama dengan at-tabi' lil marfu itu. Sebelumnya sudah kita pelajari at-tabi' lil marfu adalah ada 4, ada atof, ada taukid, ada na'at, ada badal. Itu 4 ini, itu kalau sebelumnya itu dibaca nasab, maka tabi ini yang mengikuti ini juga dibaca nasab. Contoh atof. Akal tu al-mauza wa tufaha, itu akal tu al-mauza itu jadi maf'ul dibaca nasab, al-mauza wa itu huruf ataf, jadi wa tufaha itu. Jadi nggak bisa kita bilang akal tu al-mauza wa tufahu, tidak, tapi akal tu al-mauza wa tufaha. Ini waw ataf itu termasuk at-tabi lil mansub. Atau na'at tentunya. Raqibtu sayyaratan jadidatan. Raqibtu, saya menaiki sayyaratan, sebuah mobil, jadidatan yang baru. Jadidatan na'at. Na'at harus mengikuti man'ut. Man'utnya yang disifati adalah sayyarah. Sayyaratan itu nasab karena jadi maf'ul, maka na'atnya juga dibaca nasab. Sayyaratan jadidatan. Yang ketiga termasuk tabi' juga, itu adalah taukid. Taukid, contoh ra'aitu at-tullaba kullahum. Ra'aitu at-tullaba kullah. Karena at-tullaba itu maf'ul baca nasab at-tullaba, maka kullahum, bukan kulluhum tapi kullahum. Itu taukid. Yang terakhir termasuk tabi atau tawabi, adalah badal. Contohnya al-bariha laqitu Zaidan ammaka. Tadi malam laqitu, saya bertemu Zaidan, Zaid ammaka, paman kamu. Jadi amma dibaca fathah. Kenapa? Karena mubdal minhunya yaitu Zaid. Zaid itu dibaca nasab, laqitu Zaidan ammaka itu. Jadi 4 ini jadi atof, taukid, na'at, badal. Ini mengikuti sebelumnya. Oleh karena disebut dengan at-tabi' lil mansub. Kalau yang sebelumnya itu dibaca nasab, maka 4 ini juga dibaca nasab. Kalau sebelumnya dibaca rofa, maka 4 ini dibaca rofa. Itu disebut at-tabi', yaitu isim yang mengikuti isim yang dibaca nasab. Nah, ini adalah al-mansubat, itu isim-isim yang dibaca nasab. Di al-mansubat itu ada 15, ada maf'ul bi, munada, maf'ul mutlaq, dzarf zaman, makan, maf'ul ajli, maf'ul ma'a, hal, tamyiz, istisna, khobar kana, khobar huruf al-musyabbah bilaisa, khobar afal muqarrabah, isim inna, isim la nafil jinsi, dan yang terakhir at-tabi' lil mansub. Dari 15 ini, mulai dari khobar kana, mulai 10 ini, 10 sampai terakhir sampai 15, ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Khobar kana, di bab kana sudah kita pelajari, begitu juga musyabbah bilaisa, af'al muqarrabah, inna, lana fil jinsi, at-tabi' lil mansub, na'at, atof, taukid, badal sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk al-mansubat yang akan kita pelajari berikutnya, itu meliputi maf'ul bih, munada sampai dengan istisna. Ini yang berhubungan dengan al-mansubat. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.